Karena di akhirat orang yang selamat adalah man atallaha biqalbin salim ya gitu. Membawa hati yang selamat, yaitu hati yang bersih ya gitu. Nah, senantiasa kita semoga terus membersihkan hati kita. Inilah yang bisa kita ambil dari faedah ayat atau kandungan ayat, tafsir ayat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, yang dimana saja antum berada, pada hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Bincang Syiar Hijrah TV. Yang hari ini, alhamdulillah, di hari Jumat malam yang merupakan malam masuk ke 8 Zulhijjah. Menurut perhitungan kita ya. Maka tentunya kita bersyukur sampai pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, usia, dan juga waktu, serta nikmat yang paling utama, iman dan Islam. Semoga terus senantiasa Allah berkahi atas langkah aktivitas kita, sehingga senantiasa kita dalam ridhonya. Ikhwatu fillah, di dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana beberapa hikmah dari kisah Ibrahim dan Ismail. Ingat, ini berkaitan Ibrahim dan Ismail ya. Jadi Ibrahimnya dengan Ismail ya. Karena ada kisah pula Nabi Ibrahim dari kelahirannya sampai meninggalnya. Akan tetapi karena berkaitan dengan bulan Zulhijjah serta ibadah haji dan kurban, maka kita membahas Ibrahim dan Ismail. Yang pertama di surah Ibrahim ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yakni Baitullah yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat,
maka jadikanlah sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Pada ayat 37 di surah Ibrahim ini, tadi saya baca sebelum saya berangkat Jumat ya, bagaimana kisahnya panjang antara Ibrahim, Ummu Ismail atau Hajar, dan Ismail. Itu ya sampai ke 70 halaman kalau nggak salah ya gitu. Dan saya baca sebagian bagaimana ini kisah yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kesabaran Ibrahim dan juga Hajar ketika itu. Ibrahim akan meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat yang ya bayangkan saja ya, gersang, tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, ya, tidak ada makanan apapun di situ ya. Ya, tempat yang tandus. Bagaimana orang itu bisa hidup ya? Kalau tempatnya di situ ya gitu. Dan itu terus berlangsung. Maka ya Hajar juga keheranan ya. Sampai bertanya 3 kali ya gitu. Tentang apa yang diperbuat oleh Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan anaknya di situ ya. Nah, akhirnya Ibrahim menjawab pada pertanyaannya keempat ya. Hajar bertanya, apakah ini merupakan perintah dari Allah? Barulah Ibrahim menjawab, ya. Ini adalah perintah dari Allah. Nah, maka yang bisa kita ambil di antaranya di dalam kehidupan kita ya, pasti apalagi nantinya juga mudah-mudahan ya ibadah haji kita bisa melaksanakannya atau minimal kita umroh ya. Itu tentu meninggalkan saudara kita atau keluarga kita atau anak kita ya. Kita tinggalkan ya untuk ibadah haji ya. Ya terbayang ibadah yang sebegitu beratnya sebagai penyempurna rukun Islam ya. Ketika Allah berikan kemampuan ya. Kalau ini Ali sudah niat haji, insya Allah ya. Udah berapa kali niat? Ada mungkin 5 kali niat ya. Ya nggak apa-apa ya niat ya, satu pahala niat itu ya gitu. Walaupun nggak jadi gitu ya. Kalau misalnya niat haji, ternyata kurang juga ya, niat kurban, kurang juga gitu. Ya itu sudah dapat satu pahala ya gitu. Lumayanlah satu pahala nanti dikumpulin gitu. Nah itu. Ya minimal kita ada niat ya. Maka tentunya apalagi ketika amanah haji itu telah dilaksanakan ya. Itu demikian kaidah-kaidahnya pasti itu berat ya gitu. Maka atas kesabaran Ibrahim ya, ketabahan dan tawakal ya. Maka adanya syariat sa'i ya gitu. Berlari-lari kecil tuh ya. Syariat sa'i. Nah, ini saya
kisahkan ya kemarin di Jumat ya di Mekarsari. Nah itu ya tentunya buat kita juga pelajaran nih. Kalau kita tentunya termasuk juga nanti ya ini kalau rumah tangga itu harus banyak bersabar ya gitu. Banyak bersabar, pasti ujiannya ini ada saja ya gitu. Apalagi ketika dia menerima amanah Allah ya, bisa jadi amanahnya dakwah misalnya ya, Ali misalnya dakwah gitunya, dakwah ke mana itu ke gunung lah gitunya, harus meninggalkan anak atau istri gitunya gitu. Nah itu kan berat ya gitu. Kadang istri juga rada ngomel atau gimana, itu kesabaran, harus punya itu ya kesabaran itu ya. Dan ini bagaimana wujud kesabaran seorang ayah itu ya gitu. Ibrahim alaihissalam, ketabahannya, tawakalnya gitu ya. Dan juga sifat penyayang ya dari Hajar ya gitu. Dan juga Hajar tentunya dengan keimanan ya gitu. Keimanan sehingga menanyakan ini apakah perintah Allah atau bukan. Nah gitu kan gitu. Bahasanya kayak gitu ya gitu. Ini perintah Allah, nah, maka Ibrahim menjawab ya gitu. Nah itu. Jadi ya bahasa-bahasa keimanan itulah yang harus nantiasa diwujudkan dalam keluarga ya gitu. Ya itu gak kegampang lah gitu ya, apalagi yang masih baru setahun 2 tahun tuh ya dalam berkeluarga ya kadang ya susah lah gitu. Bukan membalikan telapak tangan ya gitu. Ketika susah dalam merawat anak gitu ya, itu kadang ada keceplosan kata-kata sedikit lah gitu. Itulah perlunya kesabaran dan keimanan ya. Itu serta dalam menghadapi setiap rintangan kehidupan ya. Perlu yang namanya sabar dan keimanan. Yang kedua, yakni di surah As-Saffat ayat 102. Ini agak panjang ya. Dikatakan bahwa Ibrahim itu bermimpi ya akan menyembelih Ismail. Nah ini ya. Jadi Ibrahim melihat ya bahwa Ibrahim itu akan menyembelih Ismail. Akan tetapi Ibrahim minta pendapat dari anaknya, ya. Fanzur mada taro ya gitu. Kata Ibrahim, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, ini adalah sebutan yang sangat lembut ya abati ya. Itu dalam beberapa ilmu tafsir ya. Ya abati itu adalah sebutan kepada ayah yang sangat lembut ya gitu. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Maka disinilah di dalam surah As-Saffat itu ada faedah bagaimana walaupun itu adalah amanah dari Allah ya, melalui mimpi itu ya, wahyu bisa dikatakan juga ya gitu. Atau perintah dari Allah ya, melalui mimpi juga kan gitu. Ada yang bentuknya wahyu atau perintahnya gitu ya. Maka tetap seorang ayah mendidik pada putranya, minta pendapat pada putranya ya. Pikirkanlah gitu ya gitu.
Bukan seorang ayah itu menggebu-gebu ya. Ini seorang anak harus jadi sesuai dengan cita-cita atau keinginan orang tuanya gitu ya, misalnya gitu. Menggebu-gebu itu ya, orang tuanya itu sangat menggebu-gebu. Berapi-api lah gitunya. Ya, kalau anaknya tidak berpotensi untuk meneruskan cita-cita orang tuanya ya tidak akan bisa, gitu ya. Maka sesuai dengan potensinya, sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan ya kepadanya. Nah, ini tentunya pelajaran buat kita juga ya. Bahwa adanya musyawarah ya, apalagi dalam keluarga ya. Gitu. Adanya musyawarah itu sangat penting ya, walaupun ya kecil lah, ya cuman 15 menit atau 20 menit lah gitu ya. Berbincang sedikit lah gitu. Itu penting sekali ya. Bicara walaupun ya sekedarnya lah gitu ya. Akan tetapi itu akan membuahkan masa depan yang lebih baik ya gitu. Tentunya juga dengan mengedepankan syariat ya. Tidak mengedepankan misalnya ini kalau berbincang antara suami istri gitu ya, ini saling menuduh, kamu yang salah gitunya gitu. Ya. Ini pelajarannya gitu. Yang mungkin Ali sudah siap, tentunya kan ke saya calon ya gitunya. Atau saya calon kan gitu. Jangan sambil nanti ketika berbincang, wah menuduh gitu. Kamu salah gitu. Kuduna kieu gitu. Kamu salah. Itu mah enggak akan jadi ketemu solusi. Beda kalau seseorang dengan solusinya ya gitu. Solusinya apa? Syariat Allah gitu. Kita ada itu ya. Bagaimana nanti ke depannya ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masa nanti gitu ya gitu. Tentang belanjanya harus hemat, terus juga tentang pendidikannya ya harus bagaimana berhasil buat anak ya, minimal ya bagaimana memasukkan anak agar dia bisa menerapkan ya rukun Islam gitu ya gitu. Nah, itu penting sekali ya pendidikan yang demikian. Maka kemudian sebagai orang tua juga jangan keras kepala gitu ya. Keras kepala ingin anaknya begini dan begitu gitu ya. Nah, itu senantiasalah minta pendapat dari anak ya gitu. Ya walaupun itu adalah perintah Allah ya gitu. Itu perintah Allah. Tapi ya minta pendapatnya gitu. Karena itulah akan menjadi maslahat yang baik ya. Dan juga hikmah kesabaran ya gitu. Karenanya sok da bayangkan tuh ya, Ismail yang begitu disayangi ya. Itu harus disembelih ya gitu. Nah, coba gitu ya. Anak kita yang begitu disayangi karena perintah Allah itu harus ditinggalkan tuh ya gitu. Coba ini kan berat ya gitu. Ibrahim untuk menyembelih Ismail ya gitu. Akan tetapi tentunya inilah Ismail ingin termasuk orang-orang yang bersabar ya gitu. Nah, ini tentu kesabaran seperti ini, ketabahan ini senantiasa harus diwujudkan ya gitu. Satu ayat lagi paling ya, karena ini sudah 18 menit ya. Yakni di surah Al-Baqarah ayat 125. Wa ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wa takhidu mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-taifina wal akifina wal ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian di sebagian makam Ibrahim ya tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail
bersihkanlah rumahku. Untuk orang-orang yang tawaf, itikaf, ruku dan sujud. Ini tentunya bagaimana doa Ibrahim juga nanti itu bisa kita simak ya di ayat-ayat selanjutnya. Ayat 126 ya, 127 ya. Itu ada doanya sampai ayat 128 itu ya doanya itu. Nah, tetapi di sini kita ambil hikmahnya adalah tentu ini adalah ketika bahasanya ya adanya perbaikan lah ya, perbaikan ke Baitullah ya saat itu ya, atau disempurnakan gitu agar lebih baik ya. Dan tentunya juga perlu yang namanya tenaga gitu ya, apalagi pergi hajinya gitu. Dan membangunnya saja ini luar biasa ya gitu. Tadi saya juga menjelaskan ya, bagaimana kalau pergi haji ya, misalnya gitunya Ali wae ininya Ali dah jadi ya, jadi subjeknya. Misalnya contoh gitu ya, pergi haji Ali gitunya, amin lah gitu, amin ya, bersegeranya. Nah ini kan butuh yang namanya biaya ya, selain ilmu ya, ilmu mah pastilah selalu disampaikan lah gitu, ikuti kajian di Muhajirin ya, kajian bersama saya juga itu ya, selalu ikut ya gitu. Walaupun terkadang tengarti-ngarti oke gitu, ikut ya gitu ya, gitu, gitunya. Tapi ini kembali lagi ilmu yang harus tentu diamalkan, kemudian diterapkan. Ya butuh juga dana ya gitu, butuh juga sokongan ya gitu. Nah ini ya, nah senantiasa orang itu saling bahu-membahu ya. Tadi tentang kesabaran, kemudian tetap tentang ketabahan ya gitu, tentang kekuatan di rumah tangga itu ya gitu. Nah, ini nggak apa-apa ya, ini pelajaran ya buat yang belum apalagi juga ya. Ini bakal mengalami yang serupa ya gitu. Awal-awalnya mungkin suka gitu ya, awal-awalnya bagus lah, cinta lah gitu. Begitu juga kalau kepada anak awal-awalnya cinta gitu ya, gitu. Tapi kalau sudah gede ya itu beda lagi gitunya, kayak gede gimana. Bakal beda gitu, beda pendapat lah dengan orang tua lah, tersinkron atau kumaha lah gitunya gitu. Itu kejadian itu ya di beberapa rumah tangga itu ya, kejadian juga di dekat daerah saya ya gitu. Banyak itu curhatan-curhatan demikian tuh ya ke DKM atau ke apa, terkadang juga pas obrolan lah gitu. Itu banyak curhatan ya gitu. Nah itu pastilah ada ujian maya gitu. Karena memang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum ya, bahkan ya gitu. Dikatakan dari istri-istri kalian ya, dan anak-anak kalian ya, ada yang diantaranya menjadi musuh tuh ya, jadi musuh namanya fahdaruhum ya, maka ya kita harus waspada ya gitu ya, jangan sampai nantinya jadi musuh, apalagi di akhirat ya gitu, jadi berdebat gitu ya gitu, wah berat tuh ya gitu. Maka pelajaran selanjutnya wa in ta'fu ya, harus senantiasa ada pemaafan ya, meminta maaf atau juga memaafkan satu sama lain ya, menerima kekurangan itu adalah pokok dalam berkeluarga ya. Gitu. Ada kekurangan dari suami istri atau dari anak, saling memaafkan itu adalah pokok tuh ya. Jangan ini selalu mengedepankan ego atau selalu menyalahkan yang terkadang ya jadi ngerusak ya gitu. Terkadang jadi kebiasaan atau asik yang menyimpang ya, itulah terus terjerumus ya gitu. Setan berusaha menjerumuskan ya, apalagi dalam masalah keluarga itu ya, yang sangat rentan ya terkadang itu ya. Dan kita kasus perceraian itu ada berapa tuh? Ya, ada puluhan ribu ya gitu. Tuh, kasus perceraian tuh ya. Luar biasa nih ya. Nah, Ali mungkin sok ningali gitu nya, dia di YouTube atau di Google lah perceraian sahawen cerai gitu nya gitu. Nah, itu. Ya.
Itu contoh-contohnya. Bel lagi nih, ini berapa menit ya? 25 menitnya. Nah, tentunya ini dalam rangka menguatkan, kita kuatkan juga kesabaran, ketabahan ya, dan juga kuatkan iman ya. Bukan hanya dalam keluarga, tentu dalam ukhuwah sama muslim ini harus sering menguatkan pula ya gitu. Jadi yang jangan sampai dilupakan pula ya. Karenanya isbiru wasabiru warabitu ya gitu. Nah itu, bersabarlah, kemudian saling bersabar artinya kita saling menguatkan dalam bersabar ya gitu. Dan bersiap siaga ya, waspada gitu. Karena bisa jadi orang itu dirongrong oleh setan ya. Dan bagaimana tentunya yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil adalah senantiasa kita jadikan apapun tempat yang kita ibadahi juga adalah tempat yang bersih. Kita bersihkan tempatnya, kita peduli ya, perhatian pada kebersihannya. Ini kadang juga pelajaran buat para DKM tuh ya gitu. Ini yang kadang juga nih kalau kebersihan itu kurang ya gitu. Harusnya mengandalkan satu orang biasanya itu ya. Padahal nggak boleh itu ya gitu. Nggak boleh mengandalkan satu orang doang ya, jadi marbotnya doang, enggak. Justru yang wajib adalah kita bekerja sama ya, kerjasama. Udah capek kalau sama seorang ya gitu. Di mana saja lah gitu ya, mushola gitu ya, di masjid, kemudian juga di rumah kita kan bisa jadi tempat ibadah juga kan, membaca Al-Quran itu harus bersih ya gitu. Bukan hanya bersih dari badan, bersih dari lingkungan pula ya gitu. Dan juga bersih hati ya. Nah, ini yang paling berat nih, bersih hati teh. Nah ini ya gitu. Dari dengki, dari kecewa lah, dari sebel gitu ya. Kadang itu berat ya gitu. Kebersihan hati ya gitu. Tapi dengan bersihnya hati, tentunya itu adalah keselamatan ya di akhirat nanti ya gitu. Karena di akhirat orang yang selamat adalah man atallaha biqalbin salim ya gitu. Membawa hati yang selamat, yaitu hati yang bersih ya gitu. Nah, senantiasa kita semoga terus membersihkan hati kita. Inilah yang bisa kita ambil dari faedah ayat atau kandungan ayat, tafsir ayat yang kita pelajari hari ini. Wallahu fikum wal afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.